Saya ulangi lagi ya. Kebiasaan bangsa Arab dan lebih umum bangsa-bangsa Timur Tengah. Seseorang itu punya nilai kalau dia memiliki hubungan nasab dari siapa dia berasal. Kalau dia tidak memiliki background nasab yang jelas dan apa kualitasnya, maka klaim apapun itu amat disangsikan. Itu kebiasaan bangsa Arab dan bangsa Timur Tengah. Nanti saya uraikan apa buktinya. Kalau kita pelajari, bangsa Arab itu ada sebagian yang menolak kenabian Nabi, ada sebagian yang menerima kenabian Nabi. Tapi tidak ada seorang pun bangsa Arab yang menolak siapa nenek moyang, siapa yang memiliki hubungan nasab dengan Nabi dan apa kualitas mereka. Tidak ada seorang pun. Bisa dipilah ya, menjadi dua ya. Tadi saya jelaskan, ayat ini bukan sekedar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga merupakan rekaman kolektif manusia bangsa Arab. Bangsa Arab itu kalau saya ibaratkan begini, pernah nggak ketemu sama orang Arab di sekitar kita? Pernah nggak ketemu sama orang Arab di sekitar kita? Kemudian kita bertanya, sampean itu anaknya siapa? Kira-kira kalau bertanya begitu, dia bisa menjawab secara runtut, dia anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Pernah nggak begitu? Orang Arab itu baru dikatakan Arab kalau dia bisa menyebutkan nasabnya siapa. Kalau dia tidak bisa menyebutkan nasabnya siapa, dia bukan Arab, tapi Arab mati benar. Ini umum. Makanya kalau dikatakan misalnya siapa? Abdurrahman bin siapa, minimal 5 generasi ke atas. Dan itu bisa nanti dirunut. Ini nyambungnya kepada siapa, nyambungnya kepada siapa, nyambungnya kepada siapa. Jadi tidak ada ceritanya, apalagi seorang Habib mengaku-ngaku Habib, itu bisa dilacak dia itu dusta atau tidak. Karena ada catatan. Setiap bayi lahir di kalangan bangsa Arab, khususnya para habaib, itu ada catatan. Bukan catatan dia dilahirkan di mana, seperti kita lahir di rumah sakit, bukan sekedar itu. Ini catatan keluarga besar. Jadi catatan keluarga besar ini bisa ditelusuri. Dia anaknya siapa. Makanya di akhir atau belakang nama seseorang biasanya ada istilah siapa? Al-Jufri, atau siapa lagi? Al-Attas, atau As-Sagaf. Nah, itu menunjukkan, oh ini dari marga As-Sagaf, oh ini dari marga Al-Jufri. Dilacak nanti, betul tidak dia punya Al-Jufri nasabnya. Semua orang yang bernama Al-Jufri akan memantau dia. Dia punya hubungan nggak dengan Al-Jufri? Kalau tidak, palsu. Dan tidak mungkin itu terjadi pemalsuan, karena bisa dilacak nasabnya. Ini baru orang biasa. Paham ya kalau saya bicara begini ya? Apalagi ini ada orang yang menyatakan diri sebagai nabi. Nah, kita belum bicara mengenai nabinya. Kita bicara mengenai manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara manusianya dulu. Bicara mengenai manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua orang Arab itu tahu bahwa ini keturunan nyambungnya kepada Ibrahim. Karena bukan hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nyambungnya kepada Ibrahim, Abu Lahab pun nyambungnya kepada Ibrahim. Iya kan? Siapa lagi yang nyambungnya kepada Ibrahim? Siapa lagi? Oh banyak, semua bangsa Arab itu nanti nyambungnya kepada Ibrahim. Tapi detailnya seperti apa, urut-urutannya, semua punya catatan. Bahkan saking hafalnya mereka, catatan itu tidak perlu dibawa, diingat betul.
Dia anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, nyambung ke atas. Makanya di dalam kitab Sahih Muslim misalnya ya, pernah nggak baca kitab Sahih Muslim? Pernah? Diajarkan kitab hadis Sahih Muslim. Itu ada hadis yang sederhana. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya, Nabi berkata, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Kira-kira tahu, ngerti maknanya? Oh, udah ngerti. Yang ngerti bahasa Arab mesti paham, mantuk-mantuk. Tapi yang nggak ngerti ya tanya begini aja ya. Nah, artinya begini ya. Sesungguhnya Allah telah memilih orang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari antara orang Quraisy, dan memilih aku, kata Nabi, wastafani min Bani Hashim, dan memilih aku, kata Nabi, dari antara Bani Hashim. Jadi kalau diurut, Nabi Muhammad SAW nasabnya nyambung kepada Bani Hashim. Kalau saya sebut Bani Hashim, itu kira-kira menunjuk satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Berarti Nabi Muhammad itu salah satu dari anak cucu dari Hashim. Berarti ada nggak orang-orang yang keturunan Hashim selain beliau? Ada. Ada. Karena ada orang-orang dari keturunan Hashim yang dengan senapnya nyambung kepada Hashim, maka tidak ada seorang pun yang meragukan siapa itu Muhammad yang keturunan Bani Hashim. Paham maksud saya? Ya. Kedua, nyambung ke atas itu nasabnya kepada Quraisy. Saudara tahu tak, Nabi kita ini punya sahabat terkenal jumlahnya 4 orang. Siapa beliau? Punya sahabat terkenal. Siapa beliau? 4 ini? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, coba sekarang. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu dari Bani Taim. Kalau Sayyidina Umar itu dari Bani Adi. Sayyidina Utsman dari Bani Abdisyams. Sayyidina Ali dari Bani Hashim. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Bani Adi, Bani Taim, Bani Abdisyams dan Bani Hashim itu nyambungnya kepada Quraisy semua. Paham ya? Nyambungnya kepada Quraisy. Jadi mulai dari Nabi dan 4 sahabatnya semua itu Bani Quraisy juga. Tapi beda-beda sub-baninya. Yang satu Bani Hashim, yang satu Bani Adi, yang satu Bani Taim, yang satu Bani Abdisyams. Ya. Semua itu menjadi bukti bahwa mereka itu saling cross check bahwa ini bukan orang sembarangan. Paham saya? Nah, dari Quraisy ini nyambung ke atas. Ke siapa? Kinanah. Dari Kinanah nyambung ke siapa? Ismail. Jadi Khulafaur Rasyidin itu keturunan orang istimewa. Dari siapa? Ismail. Nabi kita Muhammad SAW juga dari Ismail. Cuma bedanya Nabi kita Muhammad SAW Rasul dan Nabi. Tapi yang lain 4 khalifah itu bukan Nabi, tapi sebagai pengganti Nabi. Khalifah. Jadi bukan orang sembarangan loh. Dan itu penting bagi orang yang hidup pada masa itu. Ini beda ya dengan era sekarang. Kalau era sekarang itu orang mau jadi pemimpin, mau jadi apa, masih nggak ditanyakan dia ini anaknya siapa ya, dia nyambungnya ke nasabnya siapa, masih nggak? Hah? Tidak terlalu dipentingkan. Tapi bukan berarti tidak penting, ya kan? Di sekitar kita saja masih ada begitu, ya kan? Masih ada. Nggak usah jauh-jauh. Jadi presiden aja kadang-kadang masih diperdebatkan, ya kan? Ini Gus Dur ini anaknya siapa? Itu mbah-mbahnya itu siapa? Kan begitu dulu.
Soekarno juga begitu, Soeharto juga begitu, dan lain-lain, semua begitu. Ini umum dan tidak jauh-jauh di sekitar kita. Orang Jawa pun juga begitu kan. Meskipun orang Jawa itu, masa ada orang Jawa misalnya Patinem bin siapa, ada begitu? Tidak ada catatannya begitu, ya kan? Makanya setiap orang, nama orang Jawa cukup ya namanya dia, nggak perlu menyebut nama bapaknya. Tapi kalau orang-orang Timur Tengah, bangsa Arab, disebutkan binnya bin siapa, begitu. Meskipun orang Jawa saja tidak menyebutkan nama bapaknya, nama kakeknya dan seterusnya, tetap akan dipertanyakan kalau dia mau memposisikan sesuatu. Ini dulu anaknya siapa ya? Ini dulu nasabnya kemana? Masih begitu. Berarti secara umum manusia itu membutuhkan legitimasi.